Hai, selamat datang kembali di channel ini. Di video ini, gua mau menceritakan tentang kisah hidup seorang Sumanto. Itu dia, Sumanto. Mungkin angkatan 90-an tidak asing lagi dengan nama Sumanto. Bagi sebagian orang Indonesia, ketika mendengar nama Sumanto, pasti mengingatkan tentang kanibal, sang pemakan mayat. Namun, 18 tahun telah berlalu. Mungkin kita sudah melupakan perilaku menjijikan seorang Sumanto. Buat yang belum tahu nih, Sumanto adalah seorang kanibal dari Indonesia yang sempat membuat geger warga Indonesia di tahun 2003. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Dia tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Masa kecil Sumanto termasuk orang yang berkecukupan. Sumanto bersekolah di SD Palumutan 1. Ketika di SD, Sumanto termasuk anak-anak yang badung. Pada saat itu, Sumanto akan mendaftar ke SMP. Tetapi nilainya tidak mencukupi. Ia pun harus mengulangi kembali di kelas 6 SD. Dan dia lulus di tahun berikutnya. Kegiatannya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan di sore harinya dia mengaji di masjid sekitar rumahnya. Namun, keluarga Sumanto mulai mengalami kesulitan ekonomi, mengakibatkan keluarganya mulai menjual perabotan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto pun putus sekolah dikarenakan beberapa alasan. Singkat cerita, Sumanto sudah dewasa dan memiliki pekerjaan di kota Lampung. Dia juga menikahi seorang perempuan yang bernama Sutrima. Namun, pernikahannya dengan Sutrima tidak berjalan lama karena ada faktor kekerasan dalam rumah tangganya. Setelah 1 tahun bercerai, Sumanto mulai menjalani hubungan dengan janda bernama Tugiem, warga Lampung. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri. Namun setelah menikah lagi, Sumanto jadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering kali terjadi dan pernikahan ini harus kandas di tengah jalan. Setelah bercerai, hidup Sumanto seperti tidak memiliki arah dan tujuan. Pekerjaannya saja hanya sebagai buruh lepas di perkebunan tebu, dan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, membuat Sumanto kian hari menjadi stres. Selama menjadi buruh lepas ini, sifat-sifat aneh Sumanto sebenarnya semakin terlihat oleh teman sesama pekerja. Setiap bekerja, Sumanto selalu mengenakan ikat kepala. Tak ubahnya seperti pendekar-pendekar dalam film laga. Jika sedang tidak bekerja, Sumanto seringkali menyendiri dan bermain-main dengan batu aki koleksinya. Tapi, jika sedang ngobrol dengan temannya, pembicara Sumanto jarang nyambung, mirip Pak Haji Bolot ketika pentas di TV. Sumanto seringkali bercerita mengenai hal-hal yang berbau mistis kepada teman-temannya. Pengalaman spiritual Sumanto tentang segala tetek bengek ilmu hitam semakin menjadi-jadi ketika ia berkenalan dengan Taslim, teman yang sama-sama menjadi buruh perkebunan. Kemudian diangkatlah menjadi gurunya oleh Sumanto. Di mata Sumanto, Taslim adalah orang yang pintar, baik hati dan punya kewibawaan. Taslim juga diyakini sebagai orang yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi. Sumanto mengaku banyak mendapatkan pengetahuan tentang ilmu kebatinan dari Taslim. Dan dari Taslim pula Sumanto mendapatkan ajaran bahwa untuk hidup damai dan tentram, dirinya harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Apa yang dikatakan Taslim singkatnya selalu ditaati Sumanto, termasuk pelajaran tentang memakan tubuh manusia untuk mendapatkan kesaktian dan kedamaian hidup. Apa yang dikatakan gurunya, apabila Sumanto memakan 7 daging jenazah, dia akan mendapatkan ilmu kebal, ilmu ketenangan batin,
dan bahkan hingga ilmu membangkitkan orang yang sudah mati. Pada saat itulah Sumanto mulai mencari daging manusia. Konon Sumanto pernah sempat menggali kuburan orang yang baru saja meninggal dan juga sempat membunuh, lalu memakan dagingnya. Korban pertamanya adalah 2 orang penjahat yang ingin merampoknya. Katanya setelah dibunuh, mayatnya ditarik ke tengah-tengah perkebunan. Sebelum menyantap dagingnya, Sumanto memotong-motong bagian tubuh dan mengulitinya. Korban kedua adalah Mbok Rina yang mayatnya dicuri 16 jam setelah penguburannya. Kata Sumanto, dia akan menghabiskan mayat tersebut pada malam itu juga. Tapi ketika dia sedang memakan mayat Mbok Rina, hari sudah keburu pagi. Setelah terdengar azan subuh, Sumanto membungkus kembali mayat Mbok Rina ke dalam karung dan menguburkan di belakang pekarangan rumahnya. Katanya, dia tidak pernah menyisakan daging sedikit pun. Yang tersisa dari mayat-mayat korbannya hanya tulang belulang dan alat kemaluan untuk dijadikan jimat. Sumanto menikmati daging Mbok Rina dengan lahap. Pertama-tama dia akan memotong-motong bagian tubuhnya. Lalu dia memakannya mentah-mentah. Ada juga yang dimasaknya. Menurut Sumanto, daging manusia punya banyak keunggulan. Yang pertama, rasanya yang lebih enak ketimbang daging yang lain. Dan yang kedua adalah setelah memakan daging manusia, hatinya menjadi lebih tentram. Daging Mbok Rina sempat disajikan kepada keluarganya. Sumanto memberikan daging tersebut setelah disate. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah daging kambing yang telah diberikan oleh temannya. Tanpa curiga, anggota keluarganya pun memakan sate yang diberikan oleh Sumanto. Lalu kelakuan menjijikan ini diketahui oleh polisi. Ternyata ada salah satu warga yang melaporkan kepada polisi bahwa makam Mbok Rina sudah terbongkar dan tidak ditemukan mayat di dalamnya. Akhirnya Sumanto ditangkap dan diberi hukuman selama 5 tahun penjara. 5 tahun hidup di balik jeruji besi. Dikabarkan banyak penghuni penjara menolak disatukan dengannya. Namun karena melakukan perbuatan baik, hukumannya dikurangi hanya 3 tahun saja. Usai menjalani masa hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitas mental di pesantren An-Nur Purbalingga. Setelah menjalani rehabilitas, ia sempat pulang ke rumahnya. Namun warga setempat menolak dan mengusirnya karena mereka khawatir akan mengulangi perbuatannya tersebut. Sumanto pun memutuskan untuk menetap di pesantren An-Nur. Ia perlahan tapi pasti mempelajari ilmu agama hingga akhirnya bertobat. Awal mulanya, pengajar dan pengurus pesantren sempat kewalahan mengajari Sumanto ilmu agama. Tetapi dengan kesungguhan mereka, Sumanto sedikit demi sedikit mulai berubah. Dan sekarang kesibukan Sumanto pun berubah. Dia juga rajin mengikuti pengajian. Bahkan dia sering diajak oleh kiainya berkeliling pengajian dan ceramah. Dia pun beberapa kali ditunjuk untuk menjadi pembicara pembuka. Sekarang Sumanto sudah bertaubat dan berubah 180 derajat menjadi lebih baik. Ketika Mimin masih bocah, seringkali melihat berita tentang Sumanto di televisi. Entah itu pagi hari atau sore hari, selalu beritanya tentang Sumanto. Menjadikan rasa takut tersendiri, sampai terbawa mimpi pada saat itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, tolong tekan tombol like. Dan apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.